أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wa nafa'na bima 'allamtana. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahimas Sulaiman fahimna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa menuntut ilmu yang semoga ilmu yang kita saat ini sedang cari dan sedang kita dengarkan bermanfaat untuk kita, dan semoga dari manfaat itu kita bisa menggunakan ilmu tersebut kepada amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara mensyukuri nikmat Allah. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah berfirman, bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian mengaku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang mana nanti Allah berikan kepadanya salah satu di antara keistimewaannya yaitu syafaat. Apalagi ada syafaat yang disebut dengan syafaatul uzmah, syafaat yang luar biasa. Ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membantu umatnya dari kesulitan nanti pada hari kiamat. Dan syafaatul uzma li ahlil kabair, bagi pelaku dosa besar yang mungkin dosanya besar sekali seolah-olah tidak ada kebaikannya lagi, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan syafaat itu kepada nabinya. Kemudian nabi akan memberikan syafaat itu kepada siapa saja yang Allah berikan izin untuk diberikan syafaat. Maka kita berdoa semoga kita termasuk umatnya ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat nanti pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan tema atau bab Al-Muharramatu fin Nikah. Melanjutkan kajian fikih kita yang kemarin yaitu tentang babun nikah. Kita sudah mengambil pelajaran tentang rukun dan syarat nikah. Ya. Rukun dan syarat nikah sudah kemarin kita ambil. Ya, bagi yang lupa silahkan dibuka lagi channel YouTube-nya ya. Ada kalau nggak salah di situ tentang bab nikah, diulangi lagi berapa rukun nikah dan berapa syarat sahnya nikah ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan al-muharramatu fin nikah. Siapa sih perempuan-perempuan atau laki-laki yang tidak boleh dinikahi atau perempuan yang tidak boleh dinikahi? Di sini namanya al-muharramat, yang diharamkan bagi kita nikahi atau untuk kita nikahi. Jadi tidak boleh kita menikahi perempuan-perempuan yang disebutkan nanti di dalam kajian kita ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dan dirangkum oleh para ulama di dalam kitab fikihnya. Kemudian kata Syekhuna rahimahullah hafizahullah taala boleh mengatakan al-muharramatu fin nikah wa fihi arba'atu dhawabit. Perempuan-perempuan yang diharamkan kita nikahi yaitu ada kurang lebih 4 poin. Yang pertama al-muharramatu salasatu anwa'. Poin yang pertama yang diharamkan untuk kita nikahi yaitu ada 3 jenis. Jenis yang pertama muharramatun tahriman mu'abbadah atau ta'bidan. Perempuan yang haram dinikahi selamanya abadan. Tidak ada katanya oh nanti mah bisa, sekarang nggak bisa, nanti bisa, enggak. Selamanya, mau kecil ataupun besar, mau sekarang atau nanti,
mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun tetap tidak bisa, abadan tidak bisa kita nikahi. Ya. Kullu imra'atin yahrumu 'ala rajulin zawaji minha fi jami' awqatin wa halat. Jadi semua perempuan yang tak boleh dinikahi, entah itu terikat waktu atau terikat keadaan, tidak bisa dinikahi selamanya. Sampai yaumul qiyamah tidak bisa. Tidak boleh dinikahi. Ya, itu namanya tahrim mu'abbad. Diharamkannya selamanya tidak boleh kita nikahi. Yang kedua, muharramatun tahriman muaqqatan. Diharamkan untuk dinikahi oleh kita hanya saja terikat oleh waktu. Jadi kalau terikat boleh waktu, suatu saat kalau waktunya sudah habis boleh kita nikahi. Ya. Ini namanya tahriman muaqqatah. Nanti kita sebutkan satu persatu. Atau kullu imra'atin yahrumu 'ala ar-rajuli ad-dukhulu fiha aw biha fi halatin khassatin qa'imatin biha. Jadi keadaan tertentu tak boleh kita nikahi, haram. Tapi kalau sudah keluar dari waktu dan keadaan tersebut, maka boleh kita nikahi. Itu namanya muharramat tahriman muaqqatah. Perempuan yang diharamkan untuk dinikahi, tapi terikat oleh waktu dan keadaan. Kalau waktu dan keadaan itu sudah tidak ada dalam dirinya, boleh kita nikahi. Dan yang ketiga, muharramatun tahriman tari'an. Yang diharamkan, tapi diharamkannya hanya disebabkan beberapa waktu saja. Jadi enggak panjang waktunya, ya enggak pendek waktunya. Kalau yang pertama tadi muaqqat, kita enggak tahu kapan waktunya, tidak ditentukan. Tapi kalau misalkan tahriman tari'an, yang diharamkannya hanya sejenak, itu ada waktunya. Kapan waktunya? Insya Allah nanti kita sebutkan satu persatu. Ya, jadi waktunya terbatas. Kapan kita boleh nikahi? Tunggu seminggu misalkan. Kapan kita boleh nikahi? Tunggu sekian. Kapan kita nikahi? Tunggu misalkan. Jadi ada waktu kita menunggu. Tapi kalau misalkan muaqqatan, tidak tahu kapan kita harus menunggu. Insya Allah nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama, muharramatun tahriman mu'abbad. Perempuan yang tidak boleh kita nikahi selamanya dan abadan, tidak ada pengecualian, baik itu nunggu waktu atau nanti atau kapankah, tidak bisa. Itu ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Jenis yang pertama yaitu muharramatun bin nasab. Tidak boleh dinikahi selamanya disebabkan karena nasab. Ya, jadi kalau misalkan dia punya keturunan nasab dengan kita, boleh tidak menikahinya? Tidak boleh, haram. Ada berapa yang tidak boleh kita nikahi dari nasab? Ada berapa? Ada 7. 7 perempuan kurang 1 ibu-ibu. Ada 6 tadi kurang 1. Saya tambahin 1, berarti 7. Jadi perempuan yang tak boleh dinikahi selamanya disebabkan karena nasab itu ada 7. Siapa saja itu? Yang pertama, al-um, ibu. Nggak boleh seorang anak menikahi ibu. Jangan sampai seperti siapa tuh? Ya, sang kuryang yang jatuh cinta kepada ibunya. Kalau dia menikah, misalkan seorang anak menikah dengan perempuan, dia tidak tahu itu ibunya atau bukan. Kemudian setelah menikah akad, ternyata dia baru mengetahui kalau ternyata yang dinikahi adalah ibunya, maka rusaklah pernikahannya. Batal nikahnya. Ya, berarti dia harus pisah. Tidak boleh melanjutkan pernikahan. Ya, ibu atau ke atasnya, nenek kita atau buyut kita, ya, atau ibunya bapak kita juga tidak boleh. Ya, jadi ibu kemudian ke atas. Jadi keturunan ibu, nenek moyang ibu itu tidak boleh kita nikahi. Atau ogah Pak Ustadz, walaupun ada nggak mau. Ini mah hanya apa? Hanya khawatir memang ada. Kita nggak tahu. Kan ada yang sudah tua tapi masih muda. Ternyata neneknya, ya, cucunya sudah suka ke dia karena mungkin nggak tahu kalau itu adalah cucunya. Tapi ternyata apa? Tapi ternyata itu neneknya misalkan. Maka haram untuk dinikahi. Ibunya, neneknya dan seterusnya. Ya, tidak boleh. Kemudian ibu bapaknya pun tak boleh dinikahi. Yang kedua siapa? Al-bint, anak perempuan. Jadi kalau kita punya anak perempuan, haram untuk kita nikahi itu anak perempuan. Dan ke bawahnya.
cucu kita, cicit kita sampai seterusnya itu haram untuk dinikahi. Pokoknya ibu ke atas, anak perempuan ke bawah itu tidak boleh dinikahi. Haram muabbadan. Tidak ada yang namanya waktu tertentu, enggak. Selamanya sampai hari kiamat tidak boleh dinikahi. Yang ketiga siapa? Al-ukh. Ukh itu apa? Ukhtun. Bahasa Arabnya ukhtun. Bahasa Indonesianya apa? Saudara perempuan. Kalau saudara laki-laki, akhun. Saudara perempuan, ukhtun. Jamak dari ukhtun, akhwat. Kita biasanya sering ada akhwat tuh, ada akhwat. Ya. Akhwat itu jamak dari ukhtun, saudari perempuan. Akhun, saudara laki-laki. Jamaknya ikhwanun. Ikhwanun atau ikhwatun. Ikhwatun atau ikhwanun. Ikhwan yaitu saudara laki-laki. Yang ketiga, siapa tadi yang tidak boleh dinikahi? Saudari perempuan tak boleh kita nikahi. Saudari perempuan ini dari sisi mana saja tak boleh. Entah itu saudara kandung, entah itu saudari kandung, saudari satu bapak atau saudari satu ibu tidak boleh dinikahi. Yang penting saudari, mau saudari kandung, saudari sebapak atau saudari satu ibu tidak boleh dinikahi, haramun. Haram, tak boleh. Itu yang ketiga. Yang keempat, banatul ukh. Perempuan atau anaknya dari anak atau dari saudari perempuan. Apakah kita namanya? Keponakan dan ke bawahnya tidak boleh dinikahi. Tidak boleh dinikahi. Ya, jadi anak saudari perempuan ke bawahnya tidak boleh dinikahi. Ya. Itu namanya keponakan. Kalau sepupu boleh tidak? Boleh. Ya, contoh. Ya, kita punya mamang kita punya anak. Berarti ke kita apa? Sepupu. Maka dibolehkan untuk dinikahi. Kemudian yang kelima, yang keberapa? Yang keenam ya. Yang kelima, yang keenam. Yang kelima banatul akh. Anaknya saudara laki-laki. Tadi yang keempat anak saudara perempuan. Kemudian yang kelima anak saudara laki-laki. Ya, keponakan dari laki-laki dan keponakan dari perempuan saudara kita atau saudari kita. Itu tak boleh. Yang keenam amatun, bibi tidak boleh dinikahi. Bibi dari bapak. Kalau amatun bibi dari bapak. Wa khalatun bibi dari ibu. Keduanya tak boleh dinikahi. Jadi berapa? 7. Yang pertama siapa tadi? Ibu. Yang kedua anak perempuan. Yang ketiga siapa? Saudara perempuan yang tidak boleh kita nikahi. Yang keempat anak saudari perempuan, keponakan kita dari adik perempuan dan keponakan kita dari adik laki-laki tidak boleh kita nikahi. Yang keenam bibi dari bapak dan bibi dari ibu tidak boleh kita nikahi. Ini muharram tahriman ya binasab. Ini yang diharamkan tak boleh dinikahi disebabkan nasab ada 7. Yang kedua diharamkan selamanya abadan sampai hari kiamat disebabkan karena persusuan. Satu persusuan, bukan nasab bukan, tapi satu persusuan. Ada berapa itu? Ada berapa? Ada berapa ibu? Ada 5 apa ada 7 apa ada 6? Ada 7. Baik. Kaidahnya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yahrum minar radha ma yahramu minan nasab. Diharamkan dari saudari sepersusuan sebagaimana diharamkan dari nasab. Jadi kalau kita misalkan disusui oleh seorang perempuan, maka seluruh keturunannya yang 7 tadi haram juga untuk kita nikahi.
Ibu yang menyusui kita haram. Ya, anak yang menyusui kita haram. Berarti saudari sepersusuan sama kita tidak boleh. Berarti 7. Sebagaimana tadi sesama nasab ada 7, maka satu persusuan pun ada 7 untuk tidak boleh kita nikahi. Karena kenapa? Karena sepersusuan sebagaimana hukumnya seperti nasab. Ya. Jadi tadi yang Anda sebutkan di nasab, maka itu juga diharamkan bagi satu persusuan. Makanya kalau ada seseorang yang ternyata menikah, setelah menikah dia tahu bahwasanya ternyata itu adalah saudari sepersusuannya. Kok nikah dulu kamu disusui oleh saya? Ini berarti apa? Ini berarti adikmu atau saudari perempuanmu, maka batal pernikahan. Semoga anak hiji lah, tetap batal. Karena haram. Makanya disebut nanti akadnya rusak. Sudah tidak bisa diperpanjang. Nanggung amat. Nggak nanggung-nanggung. Kalau syariat mengatakan demikian, ya sudah. Sami'na wa ta'na. Ya. Jadi makanya dicek. Biasanya kenapa sih ibu-ibu dan bapak-bapak kalau mau menikahkan anak itu bertanya dulu ke laki-laki. Nong anak saha nuti mana? Ya, terkadang kita nggak mau jawab. Wah, kalau udah nanya kayak gini biasanya pasti yang mau dinilai, wah anak orang tuanya kaya atau enggak. Boleh jadi seorang calon mantu ini nanya disebabkan khawatir apa? Khawatir ada ikatan ya keluarga disebabkan karena persusuan. No nggak boleh no. Ternyata bapak kamu itu satu persusuan sama saya misal. Jadi dikhawatirkan seperti itu. Maka kalau ada yang menanyakan tentang anak siapa, keturunan siapa, dan dari mana, sebutkan saja. Kenapa? Karena boleh jadi dia mencari tahu, khawatir nanti ada ikatan keluarga disebabkan karena persusuan. Jadi itu ya yang diharamkan selamanya disebabkan karena persusuan. Dan yang keberapa? Yang ketiga disebabkan karena musaharah. Disebabkan karena perpaduan antara sesuatu yang terpisah. Diikat dengan kekeluargaan. Jadi haram selamanya tidak boleh kita nikahi. Haram selamanya tidak boleh kita nikahi. Disebabkan karena ada keterikatan antara dua keluarga. Ya, bukan mahram kita. Tapi kalau misalkan kita menikah, maka selamanya seorang perempuan itu tidak boleh kita nikahi. Disebabkan karena perpaduan antara dua keluarga. Yang pertama siapa? Ibunya istri kita haram untuk kita nikahi. Ibunya mitoha ya. Ibu istri haram untuk kita nikahi. Sesuatu yang haram untuk kita nikahi, maka boleh untuk ditampakkan auratnya di hadapan kita. Jadi kalau misalkan ada yang pertanyaan, Ustadz, mertua mitoha kita atau mertua kita yang perempuan boleh enggak membuka kerudungnya kalau ada menantunya? Kalau ada kita nih laki-laki, maka kita jawab boleh atau tidak? Boleh. Sesuatu yang diharamkan untuk dinikahi, maka boleh di situ untuk memperlihatkan auratnya selama auratnya itu tidak berlebihan. Yang biasa dia tunjukkan ketika di rumah kepada keluarganya. Ya. Berarti istri atau ibunya istri kita haram untuk kita nikahi. Enggak ada yang namanya terikat waktu. Ustadz, boleh enggak kalau saya bercerai dengan siapa? Dengan istri saya menikahi ibunya? Enggak boleh. Hanya sekedar dengan akad tidak boleh kita menikahi siapa? Tidak boleh menikahi ibu istri kita. Misalkan kita akad sudah nikah ya dengan istri kita. Kemudian belum kita berhubungan suami istri dengan istri kita ini, kita cerai. Kenapa? Ternyata misalkan suaminya ini suka kepada ibunya, ya sudah saya ceraikan. Jadi enggak jadi menikah dan belum berhubungan misalkan satu malam pun atau satu kali pun, maka tetap haram tidak boleh dinikahi disebabkan karena akad. Disebabkan karena akad. Makanya kata para ulama, haram yang disebabkan karena ikatan dua keluarga ini, ada yang memang haramnya disebabkan akad doang, ada yang haramnya disebabkan karena dukhul, karena berhubungan suami istri. Yang disebabkan karena akad yang tidak boleh dinikahi, yang pertama yaitu ummuz zauj. Siapa?
ibunya istri kita itu yang tidak boleh kita nikahi walaupun hanya akad, belum berhubungan suami istri misalkan. Kita ceraikan, kita nikah dengan ibunya misalkan, nggak boleh. Karena kenapa? Karena kita sudah akad dan hanya sekedar akad itu menjadikan haram ya seorang ibu istri kita. Tidak boleh kita nikahi ya. Kemudian siapa lagi yang tidak boleh dinikahi ini disebabkan karena musyawarah atau karena ikatan keluarga, karena pernikahan tadi. Zaujatul ibn, istrinya anak kita. Misal kita punya anak nih, punya anak laki-laki. Anak laki-laki kita nikah dengan perempuan, maka perempuan itu haram untuk kita nikahi sekalipun. Misalkan pas nikah belum berhubungan itu anak kita diceraikan, kita mau menikahinya misalkan nggak boleh. Karena kenapa? Karena sudah akad. Hanya dengan sekedar akad maka haram bagi kita untuk menikahi istri anak kita. Ya, bisa difahami insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang ketiga, zaujatul ab, istrinya bapak kita haram untuk dinikahi hanya sekedar akad saja. Misalkan bapak kita menikah dengan perempuan, ya ibu tiri berarti kan. Kemudian ternyata belum berhubungan suami istri, ternyata apa? Ternyata diceraikan oleh bapak kita. Kita menikahinya tetap haram, tidak boleh. Tidak boleh menikahi. Kenapa? Karena dia sudah dinikahi sekalipun hanya akad oleh bapak kita. Akan tetapi ada yang haram disebabkan karena musyawarah, ya, hanya tetapi dengan syarat harus berhubungan suami istri. Kalau sudah akad, ya, kemudian belum berhubungan suami istri, maka boleh dinikahi. Siapa itu? Bintu zaujah, anaknya istri kita. Misal kita nih, ya, sendirian, kemudian mau nikah dengan anak kawalan perempuan dengan istri kita, calon istri kita sudah punya anak, anaknya perawan misalkan. Ya, apakah dia mahram untuk kita? Kalau misalkan kita sudah akad nikah, kemudian apa? Kemudian kita berhubungan suami istri dengan istri kita, maka anaknya mahram untuk kita dan boleh membuka auratnya di situ. Sesuai dengan ya apa yang dia buka di keluarganya. Jangan berlebihan juga. Dan haram bagi kita menikahi anak istri kita. Tapi kalau seandainya misalkan kita sudah akad tiba-tiba mau berhubungan ternyata nggak jadi, cerailah akhirnya dengan istrinya. Ternyata si suami ini tertariknya kepada anaknya, maka boleh menikah kalau belum berhubungan dengan ibunya sekalipun sudah berakad. Bisa difahami tidak? Insyaallah ya. Alhamdulillah. Ya, yang fokus bisa paham insyaallah. Yang udah nikah lebih paham. Jadi itulah 4 perempuan yang tidak boleh kita nikahi disebabkan karena ikatan keluarga atau 2 ikatan keluarga. Ibunya istri tak boleh dinikahi, istrinya anak tak boleh dinikahi, kemudian istrinya bapak tak boleh dinikahi, dan yang ketiga anaknya istri tidak boleh dinikahi. Itu disebabkan karena ikatan. Jadi selamanya tak boleh dinikahi. Abadan tak boleh dinikahi. Sekalipun cerai misalkan, anak tiri kita boleh nggak kita nikahi? Nggak boleh. Ibu tiri kita setelah cerai misalkan, boleh tidak kita nikahi? Tidak boleh. Ya, anak tiri kita atau mantu kita kalau sudah cerai dengan anak kita, boleh nggak kita nikahi? Nggak boleh. Haram untuk dinikahi abadan selamanya sampai yaumul qiyamah. Makanya kata para ulama, yang diharamkan selamanya itu ada disebabkan karena nasab, ada disebabkan karena sabab. Ya, hunaka nasab wa hunaka sabab. Kalau yang karena nasab tadi ada 7, yang karena sebab ada 3. Yang pertama persusuan, yang ketiga musyawarah, ya, pernikahan antara keduanya, pertemuan antara 2 keluarga itu namanya musyawarah. Ya, dan yang ketiga karena la'an sebabnya, maka ini tidak boleh dinikahi selamanya abadan. Dan yang kedua muharramatu tahriman muaqqata, diharamkan perempuan ini untuk kita nikahi, tapi haramnya hanya sementara, bukan selamanya. Jadi suatu saat boleh kita nikahi. Siapa saja itu?
Yang pertama, muharramatun li ajlil jama'. Diharamkan perempuan ini disebabkan karena ingin mengumpulkan antara dua saudari perempuan. Misal kita sudah menikah dengan istri kita punya kakak atau punya adik. Adiknya cantik atau tetehnya cantik juga. Maka kita ingin menikahinya dengan dalil, kan laki-laki mau boleh menikahi dua, nggak apa-apa kali lah. Ya udah kita nikah aja nih, adik kamu saya nikahin lah daripada sama orang lain. Maka tidak boleh. Apa dalilnya? Kata Allah, wala tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Jangan kalian kumpulkan antara dua saudari perempuan ya dalam pernikahanmu atau dalam rumahmu. Maksudnya dalam rumah ini dalam pernikahan, nggak boleh. Sekalipun 4 dibolehkan bagi laki menikahi perempuan, itu ada syaratnya. Salah satu di antara syaratnya tidak boleh adik kakak dan tidak boleh bibi dan keponakannya. Jadi kalau kita menikahi misalkan siapa? Istri kita, perempuan ini punya saudari atau punya bibi atau bibi kan namanya, bibi dari bapak atau bibi dari ibu. Maka kita suka misalkan kepada bibinya atau kepada bibi dari bapak atau dari ibunya, maka tak boleh kita kumpulkan selama kita masih menikah dengan siapa? Dengan istri kita. Kalau mau ceraikan istri kita baru menikah dengan saudarinya atau tetehnya atau bibinya. Ada enggak yang menikah mengumpulkan 2 istri atau 2 saudari? Tidak ada, alhamdulillah. Kalau ada maka tidak boleh. Ya. Kalau ada tidak boleh. Ada. Meninggal? Oh, tidak boleh. Maka kalau dilakukan seperti itu perzinahan. Bisa dipahami insyaallah. Jadi tidak boleh mengumpulkan antara 2 saudari atau istri kita dengan bibinya. Ini tidak boleh, haram. Kecuali sesuatu yang sudah berlalu atau sudah meninggal, salah satu diantaranya boleh. Turun ranjang namanya. Kalau turun ranjang boleh? Boleh, ya. Jadi kalau misalkan mau menikah, maka syaran syekh kami, kalau misalkan laki-laki ingin menikah, ya. Kalau ingin menikah misalkan, kemudian dia sudah punya anak, ya. Carilah yang sudah menikah sebelumnya supaya dia bisa dan punya pengalaman untuk mengurus anak-anak kita. Ya. Dan kalaupun misalkan belum, maka siap-siaplah kita mendidik mereka supaya dia bisa menjalani kehidupan berumah tangga, ya. Jadi yang pertama ta'bidul muaqqah atau muaqqata tahrimul muaqqata, haramnya tapi ada waktunya, terbatas. Yang pertama yaitu mengumpulkan antara saudari perempuan atau istri kita dengan bibinya. Maka kalau misalkan kita ceraikan misalkan istri kita, boleh kita menikahi saudarinya atau boleh kita nikahi bibinya, ya. Kemudian yang selanjutnya, kapan bolehnya? Apakah nunggu masa iddahnya atau tidak? Kata para ulama, tunggu masa iddahnya. Tunggu masa iddahnya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita cerainya yang pertama dan cerainya yang kedua itu masih dalam tanggung jawab kita. Cerai pertama dan kedua, istri kita itu masih tanggung jawab kita. Kita laki-laki nggak punya masa iddah. Jadi kalaupun cerai sekarang mau nikah tapi dengan orang lain selain saudarinya boleh. Misal kita cerai dengan istri kita, nikah dengan orang lain boleh, nggak usah nunggu sekian bulan. Nggak usah nunggu masa iddah, enggak. Tapi kalau kita mau menikah dengan saudarinya atau bibinya harus nunggu masa iddahnya. Kenapa? Karena dia masih berada di bawah kewajiban kita. Kalau itu cerainya cerai pertama dan kedua, nunggu masa iddahnya. Bahkan ketiga pun sama, nunggu masa iddah. Karena kalau kita menikah berarti kita masih mengumpulkan antara 2 tanggung jawab kita. Ya, maka tunggu masa iddahnya. Tapi kalau menikahnya dengan perempuan lain bukan saudarinya dan bukan bibinya, boleh. Hari ini cerai, entah meninggal atau mungkin ditolak, maka boleh kita nikah lagi. Ya, boleh kita nikah lagi. Bicara nikah lagi songkol. Baik, itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena mengumpulkan saudari perempuan dan bibinya. Yang kedua,
muharramatun li ajlil adad. Diharamkannya disebabkan karena lebih daripada jumlah yang ditentukan oleh syariat. Jadi kita nggak boleh menikah ya kalau misalkan lebih daripada 4 yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi kalau misalkan kita nambah 5 haram atau tidak? Haram. Haramnya muabbad apa muakkad? Muakkad. Kenapa? Kalau kita ingin menikah yang kelima ya supaya jadi halal bagaimana? Ceraikan yang satu, ya, ceraikan yang satu, barulah dibolehkan. Yang tadinya haram, ya, dibolehkan disebabkan karena waktu saja. Kenapa? Karena jumlahnya kelebihan, ya, tak boleh kelebihan. Jadi kalau misalkan mau 5, yang pertama sampai yang keempat silahkan pilih mana yang kira-kira layak untuk diceraikan misalkan, nikah lagi. Tapi kalau seandainya menceraikan disebabkan karena ingin menikahi yang kelima saja tidak boleh. Ya, tidak boleh menyakiti dan membuat mudarat siapa? Mudarat pasangan. Hukum ya, menikah asalnya untuk apa? Untuk saling memberikan manfaat dan menjauhkan mudarat. Kalau seandainya dalam pernikahan mendatangkan mudarat, maka tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Dan dengan pernikahan ternyata datang juga mudarat, itu pun tidak boleh. Ya, karena hukum asal pernikahan saling memberikan manfaat, bukan untuk memberikan mudarat. Ya. Jadi kalau misalkan nikah lebih dari 5 boleh tidak? Atau lebih dari 4 boleh tidak? Tidak boleh kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh. Taib, selanjutnya muharramatun tahriman tari'an asyarah. Perempuan yang tak boleh dinikahi hanya saja terikat oleh waktu, tapi waktunya sedikit, nggak banyak. Kalau yang tadi muakkotan itu kita nggak tahu kapan nih boleh kita nikahi. Karena kenapa? Karena tadi ya terkadang kalau kita sudah nikah 4 kita nggak tahu kapan menceraikannya nih. Berarti masih haram untuk kita. Ya, kalau misalkan kita ingin menikahi saudari perempuan istri kita, ya kita nggak tahu masa iya kita punya ketentuan. Saya ceraikan nanti istri saya setahun lagi lah. Saya mau nikah dengan tetehnya atau adiknya, nggak bisa. Ya, tidak bisa kita tentukan. Ya, bukan nikah kontrak ini mah, bukan nikah kontrak. Tapi ini mah ada yang diharamkan, tapi diharamkannya waktunya muhaddad, waktunya sudah ditentukan. Contohnya yang pertama siapa? Al-muzawwijah, ya, orang yang sudah menikah. Naam. Jadi kalau dia sudah cerai atau meninggal ya boleh menikah, silahkan. Dan yang kedua mu'taddah, orang yang sudah orang yang saat berada di masa iddah. Kapan iddahnya? Kalau ditolak berarti 3 bulan atau 3 kali haid atau 3 kali suci. Kalau misalkan ditinggal mati, maka perempuan ini masa iddahnya berapa? Arba'atu ashhuriw wa asyra, 4 bulan 10 hari. Ya, itu masa iddahnya. Jadi kita bisa nunggu. Si fulan baru ditinggalin oleh siapa? Oleh suaminya. Ditungguin masih haram untuk kita untuk nikah ini. Nanti nunggu dulu 4 bulan 10 hari baru boleh kita nikahi. Ya, bisa difahami insyaallah. Jadi itu waktunya kita tahu kapan kita bisa menikahinya dan kapan haram itu bisa hilang daripada si perempuan itu. Yaitu orang yang saat itu masih menikah sampai dia ditolak atau ditinggalkan oleh istrinya dengan meninggal, atau orang yang perempuan yang berada di masa iddah. Kalau ditolak 3 bulan atau 3 kali suci, 3 kali haid, atau kalau ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal 4 bulan 10 hari. Dan tidak boleh ketika perempuan itu berada di masa iddah untuk seseorang ta'rim, menunjukkan keinginannya menikah dengan perempuan itu. Geus cerainya ke jengkula bae nya misal. Tak boleh. Kalau dia masih berada di masa iddah. Sawenan sudah namanya ta'rid, sudah ada omongan terlebih dahulu. Kamu kalau cerai sama si fulan nanti sama saya ya. Itu tidak boleh, namanya ta'rid, haram. Kalau dia berada masa iddah. Masa iddah kapan itu? Masa iddah 1 dan 2 dan 3-nya pun tak boleh. Ya. Kalau misalkan menikah, naam, tak boleh ta'rid pula. Kapan dibolehkan? Yang dibolehkan apa? Yang dibolehkan itu namanya ta'rid, tasrih juga tidak boleh, tidak dibolehkan. Tasrih itu
Kalau tasrih itu tadi secara jelas teh engke kawin jeung kula amun dicerai, teh geus cerainya ke kawin ku kula. Itu tasrih namanya, tak boleh juga. Tapi kalau ta'rid dengan isyarat. Ari nu nafkahan mah kudu nafkahan gitu ku kula misal. Jadi entah yang nikah kan ya. Cuman ada bahasa misal. Dan ini tetap tidak boleh kalau dia masih berada di masa iddah, tidak boleh kita tunjukkan seperti itu. Tapi kalau misalkan dia ditinggalkan oleh suaminya, boleh kita ta'rid. Kalau tidak ada ya, kalau untuk orang yang sudah meninggal ya, ditinggalkan suaminya atau dicerai 3 kali, maka boleh ta'rid. Kalau tasrih tak boleh. Ta'rid itu tadi bahasa yang apa namanya? Bahasa yang kias, majas, yang tidak difahami kecuali oleh orang-orang tertentu. Teh bisi uhnu ngebiayaan make sugan sih kuku lagi hade misalkan. Ya, jadi dibiayainnya kan umum. Entah dibiayaan dong atau dinikahi gitu. Ya, ini namanya ta'rid, maka dibolehkan bagi siapa perempuan yang ditinggalkan oleh istrinya, suaminya karena meninggal atau karena dicerai 3 kali. Kenapa? Karena kalau dicerai 3 kali ya tidak bisa kembali. Kalau dicerai 2 kali 1 kali, maka tak boleh ta'rid pun tak boleh. Kenapa? Karena dia masih berada di wilayah siapa? Di wilayah suaminya. Tak boleh ta'rid. Apalagi tasrih haram. Tak boleh tasrih wala ta'rid. Kecuali bagi orang yang tinggal suaminya meninggal atau dicerai 3 kali. Boleh ta'rid saja, tidak boleh tasrih. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Tadi sampai mana? Mu'taddah. Ini yang ketiga. Yang kedua. Jadi waktunya sudah kita ketahui. Kemudian yang ketiga itu mustabra'ah. Mustabra'ah itu orang yang ingin membersihkan rahimnya. Khawatir ada air mani laki-laki lain. Itu waktunya biasanya ditunggu. Kalau misalkan perempuan yang kalau bukan hamil 1 kali haid ditunggunya. Saya nggak tahu nih, apakah di sini ada kehamilan atau tidak misalkan. Saya nggak tahu misal. Pokoknya untuk membersihkan rahimnya maka ditunggu 1 bulan. Kemudian yang kedua, kalau hamil maka tunggu rahimnya sampai bersih daripada anak, tak boleh dinikahi. Maka di sini kata para ulama, haram bagi seseorang menikahi perempuan yang saat itu hamil. Yang sedang hamil. Atau misalkan cerai cerai dengan suaminya. Dia dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil 2 bulan, 3 bulan misalkan. Maka haram untuk dinikahi sampai dia melahirkan. Haram, tidak boleh. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yaski ma'ahu walada ghairi." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah dia menyiramkan airnya ke tanaman atau kepada anak saudaranya. Maksudnya kalau perempuan lagi hamil nggak boleh dinikahi. Sekalipun bukan karena kecelakaan. Meninggal misalkan suaminya, istrinya sedang hamil. Maka tak boleh dinikahi sampai kapan? Sampai melahirkan. Biarkan bersih dulu. Karena kalaupun anak tak boleh disirami oleh laki-laki lain. Tak boleh kita menyirami tanaman orang lain. Ya, tak boleh kita menyirami rumput orang lain bahasa kitanya. Jangan sampai rumput tetangga lebih indah daripada rumput sendiri. Ya. Maka tidak boleh, tunggu sampai bersih dulu kehamilannya atau rahimnya. Kemudian yang keempat, yang tidak boleh dinikahi juga ya, dan waktunya terbatas, yaitu az-zaniyatu hatta tatub, perempuan pezina, pelacur ataupun bukan, yang penting berzina, maka tak boleh dinikahi sampai dia bertaubat. Tak boleh dinikahi, ya. Jadi kalau ada misalkan pezina, tak boleh nikahi perempuan pezina, tak boleh dinikahi. Ya. Sampai apa? Sampai dia bertobat. Itu yang pertama. Ya. Kalau tidak bertobat, tidak boleh dinikahi. Apa? Ketika ditanya oleh para sahabat Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ya, diam awalnya. Kemudian turun wahyu, wazaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrikun. Seorang perempuan pezina tidak boleh dinikahi kecuali oleh pezinah laki-laki atau orang musyrik. Ya. Maka tidak boleh pezina dinikahi sampai si pezina itu bertobat. Misalkan ada pelacur, ya, saya nikahilah
untuk mengamankan dia. Dia nggak tahu perempuan itu mau tobat atau tidak. Yang penting untuk mengamankan dia supaya dia tidak melakukan itu. Maka kalau kita tidak tahu dia ingin bertobat atau tidak, tak boleh untuk nikahi, haram. Ya, biarkan yang menikahi itu orang pezinah juga, laki-laki atau orang musyrik. Biarkan. Jadi kalau muslim, ya, tidak boleh menikahi pezinah perempuan sampai dia bertobat. Dan kalau dia sudah bertobat, maka boleh untuk kita nikahi. Bisa difahami insyaallah? Baik. Yang selanjutnya, mutallaqah, atau yang kelimanya haram, tapi haramnya ada waktunya, yaitu bagi perempuan yang ditalak 3 kali tidak boleh dinikahi lagi oleh suaminya sampai si perempuan itu dinikahi oleh orang lain, kemudian dia berhubungan dengan suami barunya sampai diceraikan. Tapi cerainya dan nikahnya bukan nikah main-main. Contoh misalkan sudah ditalak 3 kali oleh laki-laki. Saya cerai kamu 3 kali. Saya cerai kamu misalkan. Saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Atau sudah ditalak, kemudian talak lagi. Nyambung lagi. Ditalak lagi yang ketiga. Kemudian tiba-tiba pengen balik lagi. Tidak boleh. Haram hukumnya. Ya, balik lagi setelah perceraian yang ketiga. Sampai kapan? Sampai si istri ini menikah lagi dengan laki-laki lain dan berhubungan seperti biasa rumah tangga, dan kemudian diceraikan, baru boleh nikah lagi. Dan tidak boleh dipakai main-main. Minta tolong hadir tuh. Nah, orang boga pamajikan geus ditalak 3 kali. Jadi sudah saya talak 3 kali. Saya ingin menikahinya lagi, katanya tidak boleh. Harus dinikahi dulu oleh laki-laki. Mau nggak nikah lagi? Nikah sama istri saya dulu. Nanti cerain sama kamu. Ya, biar saya bisa nikah dengan istri saya. Haram, tak boleh juga. Ya, tak boleh. Kong kaling kong namanya, minta tolong supaya dia bisa nikah lagi, minta tolong ke temannya supaya menikahi istrinya yang sudah ditalak 3 kali, maka tidak boleh. Ya, biarkan berhubungan rumah tangga seperti biasanya. Kalau ada masalah kemudian diceraikannya bukan karena dia, tapi mungkin karena sebab yang lainnya. Maka boleh bagi suaminya yang mencerai 3 kali menikahinya kembali. Makanya ini perkara talak tidak boleh main-main. Karena terkadang kita punya kecenderungan kebutuhan kepada pasangan kita. Kalau sudah butuh, sudah talak 3 kali, yang resikonya siapa? Kita. Kemudian kita tunjukkan, kamu nikah aja sama si fulan, nanti kalau udah cerai balik lagi sama saya ya. Ternyata istrinya atau suaminya nyaman dengan siapa? Nyaman dengan suami yang dinikahinya. Udah. Ya, yang sakit hati kita. Makanya jangan main-main dengan talak. Ya, semarah apapun, sebenci apapun kepada pasangan kita, asa antakrahu syai'an wa yaj'alullahu fi khairan katsira. Boleh jadi kita membenci terhadap pasangan kita, ya, sesuatu benci terhadapnya, baik istri ataupun suami, maka boleh jadi Allah jadikan kebaikan di sisi yang lain. Jadi jangan sampai kita melihat hanya kekurangannya saja. Jangan hanya sampai kita melihat hanya keburukannya saja. Boleh jadi dari keburukannya Allah jadikan kebaikan di sisi yang lain. Boleh jadi ketidakcantikannya Allah jadikan di sisi yang lain banyak kebaikan. Ya, jadi syukuri, disyukuri. Ya, jangan sampai diceraikan. Ya, jangan sampai diceraikan. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ke berapa? Yang keenam. Yang keenam itu apa? Jadi talak itu berapa kali talak tadi? Talak 2. At-talaqu marratan. Talak yang bisa kembali hanya 2. Kalau sudah tidak 3 kali tidak bisa balik lagi. Ya, sudah cukup. Sudah cukup. Maka jangan main-main dengan talak. Yang keenam, muhrimah. Orang yang sedang ihram, baik haji ataupun umrah, haram untuk dinikahi. Sampai kapan? Sampai selesai ihramnya. Jadi tidak boleh. La yankihul muhrimu wala yunkahul wala yakhtub. Tak boleh dinikahi seorang yang sedang ihram, haji ataupun umrah. Tak boleh dinikahkan dan tak boleh dinikahi. Dan tak boleh dikhitbah sampai selesai ihramnya. Ya, bisa difahami insyaallah? Itu yang terikat waktu tapi sebentar. Ihram itu berapa waktunya sih? Kalau haji palingnya berapa hari? Kalau umrah palingnya berapa waktu? Tunggu sampai selesai. Oh, paling kalau ihram, kalau umroh cuma 5 jam, ya, atau paling cuma 1 hari, ya nunggu besok baru saya lamar atau saya nikahi. Itu waktunya sudah terbatas, sebentar doang, bisa kita tunggu. Kemudian yang ketujuh, al muslimah lil kafir. Seorang muslimah tak boleh menikah dengan kafir sampai orang kafir itu masuk Islam. Jadi tidak ada yang namanya nikah lintas agama, nggak ada. Bagaimana nikah lintas agama?
Kalau benar-benar dia cinta atau sayang, ya ikutilah orang yang dicintainya. Maka kalau misalkan seorang kafir ini mencintai muslimah, maka ikutilah masuk Islam. Dan haram bagi seorang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Nggak apa-apa kali, kan sama-sama cinta misalkan. Kan sama-sama cinta. Yang namanya cinta ya rela mengikuti agama pasangannya. Ya, bohong kalau misalkan masih memeluk agamanya masing-masing. Maka tak boleh menikahi muslimah orang kafir. Nauzubillah. Kalau ada perempuan yang sampai mengorbankan akidahnya, keislamannya hanya demi orang kafir. Ya. Hanya karena cinta. Cinta akan pudar dan hilang. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8, kafirah lil muslim. Tak boleh juga seorang muslim menikahi kafir, tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh. Orang kafir atau perempuan kafirah dinikahi oleh laki-laki muslim tidak boleh. Dan intinya sebaliknya tak boleh. Intinya sebaliknya tidak boleh. Kapan sih bolehnya? Yang beda agama boleh dinikahi? Ahlu kitab, ya, ahlu kitab kalau sekarang sudah nggak ada kayaknya ahlu kitab. Ya, yang faham terhadap Injil dan Taurat. Sekarang sudah tidak ada, maka tidak boleh menikah lintas agama. Ya, tidak boleh. Ghairu kitabiyah, kal majusi wasyuyu'i wa ubadin nar wal ahjar wasyajar, tidak boleh untuk kita nikahi. Fala yahillu lil muslimi an yatazawwaju bil kafir allati tu'minu bir risalati nazalat minas sama. Tak boleh seorang muslim menikahi kafir yang tidak beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti apa? Seperti orang-orang Majusi, orang-orang Syuyu'i, orang-orang penyembah api Majusi, penyembah batu, penyembah berhala, penyembah sapi, tak boleh dinikahi. Ya. Selanjutnya yaitu yang tidak boleh dinikahi karena tapi haram waktunya terbatas, ya, yaitu al-amatu alal hurri al-qadir ala nikahil hurr. Tak boleh orang yang merdeka menikahi budak perempuan yang budak perempuan muslimah, tak boleh. Paham tidak? Jadi orang yang merdeka, laki-laki merdeka, kita nih merdeka, ya, tidak boleh menikahi budak perempuan. Baik itu kafir atau muslimah, baik itu kafirah atau muslimah, tak boleh kita nikahi. Dengan syarat kapan bolehnya? Taib, ada kaidah di sini. Ada kaidah, kalau seandainya laki-laki itu budak dinikahi oleh perempuan merdeka, maka boleh. Laki-lakinya budak, seperti contohnya dulu budak siapa? Bilal bin Rabah, budak dulunya. Kalau seandainya laki-laki itu budak, perempuannya itu merdeka, boleh menikah. Yang kedua, seorang laki-laki muslim tidak boleh menikahi, ya, siapa? Tidak boleh menikahi muslim, budak perempuan yang kafir atau muslimah, tak boleh. Dengan syarat. Kalau seandainya laki-laki itu merdeka ingin menikahi budak perempuan dengan syarat. Syarat yang pertama, ada 2 syaratnya. Dia tidak punya uang untuk membeli budak tersebut. Karena kan nanti kalau seorang laki-laki merdeka itu bisa berhubungan dengan budaknya perempuan. Boleh berhubungan seperti berhubungan dengan istri. Ya, jadi kalau seandainya misalkan si laki-laki merdeka ingin menikah dengan siapa? Dengan perempuan yang budak ini, maka tidak boleh, haram kecuali dengan 2 syarat. Syaratnya dia nggak punya uang untuk beli budak. Bagaimana dia ingin menikmati budak itu sedangkan dia nggak punya uang untuk membelinya dari tuannya sebelumnya atau mungkin dari tempat lain. Syaratnya itu harus tidak punya uang. Kalau tidak punya uang, boleh dia menikah dengan siapa? Dengan budak perempuan tersebut. Dan yang kedua, syaratnya
tidak punya uang, kemudian tidak kuat menjaga syahwatnya. Kalau saya tidak menikah, saya tidak punya uang, ingin memberi mahar kepada orang perempuan merdeka, nggak punya, ingin membeli budak juga nggak punya. Ya, maka apa? Maka boleh dia menikah dengan budak perempuan. Bisa difahami sampai sini? Jadi laki-laki muslim yang merdeka tak boleh menikahi budak perempuan kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, nggak punya uang atau biaya untuk membeli mahar untuk menikahi perempuan merdeka, atau tak punya uang untuk membeli budak yang perempuan ini. Dan yang ketiga, tak bisa menjaga syahwatnya. Kalau saya tidak menikah, saya akan melakukan perzinahan. Maka dibolehkan menikah dengan perempuan budak. Ya. Tapi kalau misalkan punya uang mampu, beli saja budak. Kemudian berhubungan di situ, layaknya suami istri. Ya, karena hukum budak perempuan itu sama, boleh dipergauli sebagaimana istri. Lalu kemana anaknya nanti dinisbatkan kalau misalkan punya anak? Kata para ulama, dinisbatkan anaknya kepada ibunya. Kalau tidak misalkan ingin punya anak supaya tidak dinisbatkan kepada bapaknya, maka al-azl, keluarkan di luar. Azl, ya, tahu azl ya? Enggak tahu? Ya, azl namanya keluar di luar. KB syar'i namanya. KB syar'i. Baik, itu yang ke-9. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu al-khunsa hatta yatabayyanu amruhu. Khunsa itu bingung antara laki-laki atau perempuan ini. Punya dua kelamin. Apa namanya? Bukan transgender ya. Bukan transgender, apa namanya? Kalau dua punya kelamin itu, punya dua kelamin, apa namanya? Hah? Ya, prodet atau apa tuh? Pokoknya ada kan yang laki-laki atau perempuan ini, khunsa namanya kalau dalam bahasa Arab. Ternyata ada di zaman dulu juga sudah ada. Maka tak boleh dinikahi sampai ditentukan dulu ini mau laki-laki atau mau perempuan saat itu. Tapi kalau misalkan masih ragu-ragu dia laki-laki atau perempuan nih, maka tak boleh dinikahi dulu sampai benar-benar jelas dia mau jadi perempuan atau mau jadi laki-laki. Kemudian dia syahwatnya lebih condong ke laki-laki atau ke perempuan. Maka baru kalau misalkan dia condongnya lebih ke perempuan, boleh dinikahi. Tapi kalau ke laki-laki, boleh atau tidak? Tak boleh, ya, tak boleh dinikahi. Ini namanya khunsa, punya dua kemaluan atau punya dua tempat untuk berhubungan suami istri. Maka ini tidak boleh, ya. Tapi itulah beberapa perkara yang diharamkan di dalam pernikahan atau perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Maka tak boleh tadi yang disebutkan itu untuk dinikahi. Apalagi kalau misalkan yang disebutkan adalah haramnya haram mu'abbada, haram yang selamanya abadan sampai yaumul kiamah, tidak boleh. Dan haram yang muaqqatah pun tak boleh sampai memang waktunya sudah dibolehkan untuk kita nikahi dan sudah menjadi halal. Seperti tadi mengumpulkan dua saudari perempuan tak boleh dalam satu pernikahan. Atau misalkan ada bapak yang menikahkan, saya nikahkan kamu dengan dua anak saya, misalkan perempuan, halal boleh atau tidak? Tidak sah pernikahan. Tidak boleh berkumpul, ya, dua yang diharamkan di dalam satu akad. Satu akad misalkan dikumpulkan dua yang diharamkan, boleh atau tidak? Tidak boleh. Saya nikahkan kamu dengan dua putri saya. Haram, tidak yang pertama, tidak yang kedua. Tapi kalau misalkan dinikahkan oleh bapaknya yang pertama, misalkan saya nikahkan kamu dengan anak saya yang pertama Zainab misalkan. Sudah gitu, kemudian keduanya saya nikahkan kamu yang kedua dengan putri saya yang kedua ini namanya Fatimah misalkan. Maka yang sah yang mana? Yang pertama, yang kedua? Yang pertama, yang kedua tidak sah pernikahannya. Bisa difahami? Jadi kalau akadnya sekaligus dua, saya nikahkan kamu dengan dua anak saya, tidak sah dua-duanya. Tapi kalau misalkan dinikahkannya satu-satu, maka sah bagi yang pertama, tidak sah bagi yang kedua. Bisa difahami insyaallah? Itu kaidahnya. Atau mungkin ketika dia kafirah. Kafirah itu ketika dalam keadaan kafir, ya. Ketika dalam keadaan kafir, kan kafir nggak punya tolak ukur dalam pernikahan. Akhirnya mengumpulkanlah mereka siapa? Mengumpulkanlah dia itu dua saudari misalkan. Kemudian dua-duanya ini masuk Islam atau mereka itu masuk Islam, pasangan suami istri. Jadi punya dua nih orang kafir ini istrinya, dua-duanya saudaraan misalkan. Kemudian masuk Islam lah mereka. Mana yang
sah. Yang pertama dinikahi apa yang kedua? Maka kata para ulama, kalau misalkan dia masuk Islam, maka boleh milih mau kakaknya apa adiknya. Ya, jadi tidak milih akad yang pertama apa akad yang kedua, enggak. Boleh milih mana yang lebih dia sukai dan mana yang lebih dia pilih. Kenapa? Karena akadnya pada hakikatnya enggak sah. Maksudnya bukan akad Islam. Jadi sah pernikahannya pada saat itu hanya saja apa? Hanya saja dia boleh milih satu di antara keduanya, tak boleh dikumpulkan. Sama dengan orang yang menikah misalkan kafir, dalam keadaan kafir menikah 6 perempuan. Ya, kemudian masuk Islam, maka ceraikan 2, sisanya boleh jadikan istri. Ya. Duanya bisa dijadikan istri. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu saja mungkin perkara-perkara yang diharamkan dalam pernikahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Insyaallah nanti kita masuk ke bab selanjutnya, bab tentang syurutu fin nikah, syarat-syarat di dalam pernikahan. Bukan syarat nikah tapi syarat-syarat di dalam pernikahan. Ada syarat-syarat di dalam pernikahan yang mungkin belum kita bahas, ya. Kemudian ada juga nanti kapan syarat ada nikahnya batal atau akadnya batal, kapan bisa menjadi batal. Kemudian kapan bisa menjadi rusak, itu juga nanti insya Allah kita akan bahas. Lalu mahar masuknya di mana? Dan juga nanti ada babul uyub fin nikah, bab tentang aib-aib dalam pernikahan. Yang sebelum dinikahi kita nggak tahu aibnya. Kemudian muncul ketika sudah menikah, itu juga nanti kita akan bahas. Kapan boleh diceraikan, kapan boleh tidak diceraikan. Insya Allah nanti kita bahas juga dalam bab pernikahan biidznillah taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin khati'a fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Ada pertanyaan? Taib, tafadhal.